Halo teman-teman YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Asyanita bersama aku Rizky Asyanita. Yeay. Nah, di video aku kali ini aku mau lanjutin ceritaku tentang pengalaman tes dan kerja aku di Shopee. Kalau yang kemarin itu pengalaman tesnya, sekarang aku mau cerita pengalaman kerja di Shopee. Jadi untuk pengalaman kerja di Shopee buat teman-teman yang ada di luar daerah, teman-teman itu harus ngekos karena dari pihak Shopee-nya itu nggak ngasih teman-teman penginapan. Jadi misalkan nanti teman-teman tanda tangan kontrak itu, teman-teman harus juga tahu berapa gajinya, berapa kalian spend money buat kos-kosan sama buat ongkos. Jadi misalkan kalian kos di, kalau teman-teman yang kos kalau teman-teman kantornya yang di Sopolda itu di sekitar situ kosannya mahal. Jadi teman-teman harus pintar-pintar budgeting dengan gaji yang teman-teman terima. Kalau agak jauh berapa biaya transportnya teman-teman harus hitung, karena aku udah menjelaskan bahwa di Shopee nggak ada dikasih penginapan atau wisma atau asrama gitu ya. Tuh. Terus pengalaman kerjanya itu gimana sih? Nah, waktu itu jadi setelah aku keterima itu aku nggak langsung kerja guys. Jadi aku dikasih training dulu sama kayak kerja-kerja lainnya. Tapi trainingnya ini nggak lama, nggak sampai 1 minggu. Nah, hari pertama itu kalau nggak salah itu aku trainingnya itu dikasih tahu tentang Shopee pada umumnya. Shopee itu dari mana, siapa pendirinya, Shopee itu ada bagian itu apa aja. Nah, itu terus habis itu dikasih tahu juga benefitnya itu apa aja yang sesuai di yang kita tanda tangan kontrak itu. Benefitnya itu apa aja. Terus misalkan cuti kita tuh adanya apa aja, lembur kita tuh bolehnya apa aja, maksimal lemburnya, minimal lemburnya, kalau nggak salah tuh gitu. Sama jam kerja kita, kalau nggak salah waktu itu tuh ada yang jam kerjanya itu 2 hari masuk, sehari libur, 2 hari masuk. Ada juga yang 4 hari masuk, sehari libur, 4 hari masuk, sehari libur. Kalau nggak salah kayak gitu, tapi nggak tahu lagi yang sekarang yang terbaru update-nya. Kalau teman-teman tahu update-nya, teman-teman yang kerja di Shopee tahu update-nya, teman-teman bisa sharing di kolom komentar kayak gitu. Ya Allah, maaf ya jilbabnya. Itu. Terus hari kedua kalau nggak salah itu, hari kedua sama hari ketiga itu kita dikasih tahu tentang materinya. Jadi pas waktu kita dikasih tahu tentang materinya tuh teman-teman harus perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman mau tanya, teman-teman bisa langsung nanya. Dan saran aku, teman-teman harus kenal sama teman-temannya, sama mentornya. Jadi ngelihat kerja teman-teman yang sejob sama aku, sama kita. Terus nanti ngelihat, dikasih waktu kayak 1 jam 2 jam gitu buat ngelihatin. Habis itu kembali lagi, terus ditanya apa kesusahannya gitu-gitu. Terus habis itu besoknya tandem kerja sendiri, tandem sama ujian gitu. Itu sih. Terus habis itu kalau nggak salah esoknya lagi udah bisa kerja sendiri, udah dapat meja sendiri gitu guys. Live at Shopee. Apa yang paling bikin aku seneng di Shopee itu selain karena lingkungan kerjanya yang masih anak muda banget, yang masih kita bisa hahaha hihi, nggak ada kayak senioritas gitu-gitu. Jadi kayak berasa masih kuliah gitu loh guys kerjaannya tuh. Terus yang kedua itu di sana jajanannya lengkap banget, kantinnya itu lengkap banget kayak Indomaret. Kalau aku bilang ke ibuku, Indomaret kan bisa makan apa aja yang penting habis dan dibuang di tempat sampah. So habis itu kita dikasih makan siang guys, gratis. Jadi teman-teman gak usah pusing mau makan siang apa, karena udah dikasih gratis gitu. Dan pilihannya tuh banyak banget guys, ada bento, ada soto, ada nasi uduk, ada banyak, pokoknya pilihannya tuh banyak teman-teman. Saya langsung pilih, nanti aku insert foto kalau aku nemu di sini. Kalau nggak ada berarti aku nggak nemu fotonya, karena aku tuh kebetulan kerja di Shopee itu sebentar banget ya. Aku kayak nggak ada momen membahagiakan gitu, tiba-tiba aku keluar aja gitu. Mungkin nanti aku bisa jelasin di video selanjutnya tentang job seeker apa ya guys. Tuh, terus temennya asik-asik. Terus apalagi kalau yang zaman sekarang kan guys, dulu aja itu udah asik, apalagi sekarang ya kayak
ngundang bintang tamu ini itu projectnya kan keren-keren kan, pasti lebih menyenangkan. Sekarang aku yakin Shopee lebih menyenangkan. Apalagi dulu pas waktu aku tuh dia itu di Shopodel lantai berapa aku lupa, itu cuma berapa lantai, terus habis itu sekarang udah nambah lantai lagi. Berarti kan dia udah maju banget si Shopee ini ya kan. Keren banget Mas Shopee, keren. Tempat kerja, literally kerja yang aku lulus dari kuliah pertama aku Shopee. Makasih Shopee. Oh, terus aku mau ngejelasin apa yang gak aku suka dari waktu aku kerja di Shopee. Yang pertama adalah menurut aku gaji yang aku terima waktu di Shopee itu menurut aku pas-pasan banget. Karena apa? Karena aku dari luar Jakarta, yang pasti aku ngekos, dan kos-kosan di Jakarta tuh tau sendiri kan harganya tuh berapa. Kalau misalkan aku kos harga 1 juta aja tuh yang biasa aja gitu. Apalagi kalau kerja ini kan pengennya tempat kosan tuh yang bagus, yang buat kita istirahat gitu kan. Nah, pas waktu di Shopee itu menurut aku gajinya itu pas-pasan. Buat aku ya, aku nggak tahu buat teman-teman yang udah ngelamar di Shopee sekarang gimana. Kalau menurut aku gajinya itu pas-pasan. Tapi kalau teman-teman itu anak-anak IT, aku rasa itu pasti lebih baik lagi penawarannya di Shopee daripada anak-anak yang kayak aku. Karena e-commerce itu pasti kan berhubungan sama IT. Nah, itu pasti lebih banyak, atau data analis itu pasti lebih banyak sih. Karena aku kan jurusannya itu umum, dan posisi yang aku lamar juga kerjanya itu umum, jadi mungkin ya penawarannya segitu gitu. Ya tahu sendiri kan kalau anak IT aja yang HTML, CSS gitu-gitu kan keren-keren banget kan. Nggak mungkin orang yang dengan jurusan yang biasa-biasa aja, yang umum, bisa di situ gitu kalau nggak punya ilmunya kayak gitu. Aku nggak ngerendahin jurusan apa dan apa, tapi menurut aku untuk kerja yang di e-commerce ini, kalau kalian punya jurusan yang tertentu, misalkan ya tadi IT, itu pasti penawarannya, offeringnya tuh pasti lebih baik lagi gitu. Terus yang kedua yaitu tadi jam kerjanya itu kayak shift-shiftan gitu, jadi nggak mesti hari Sabtu atau Minggu itu libur. Nah, susahnya kalau misalkan kerja nggak Sabtu Minggu libur itu, teman-teman kita yang lain itu Sabtu Minggunya libur, atau keluarga kita Sabtu Minggunya libur, kita kerja kayak nggak ketemu gitu loh guys, ininya waktu buat bersamanya itu. Terus menurut aku pribadi, pas waktu aku kerja di Shopee itu kayak aku nggak merasa ada penjelasan tentang jenjang karirnya gitu loh. Jadi kayak misalkan 3 bulan kontrak, terus 3 bulan lagi, terus habis itu 6 bulan, terus habis itu baru tetap. Kayak aku masih diombang-ambing dengan pekerjaan ini, padahal aku pengennya itu misalkan dia 3 bulan kontrak, habis itu aku jadi pegawai tetap kan. Kalau itu enggak gitu. Terus aku dapat cerita dari temanku juga bahwa temennya itu juga masih kayak diombang-ambing gitu kan. Aku namanya kali ya, kita kan cari sesuatu yang pasti. Kebetulan aku dapat offering lebih pasti, makanya aku keluar dari Shopee kayak gitu. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, kerja di Shopee itu enak banget, anak muda banget. Buat kalian yang suka kayak gitu, mungkin prefer milih di Shopee gitu. Dan siapa tahu jenjang karirnya sekarang itu jauh lebih baik dibanding aku yang dulu kayak gitu kan. Karena dulu kan memang lagi mungkin waktunya dia itu fasenya itu masih fase tumbuh gitu. Nah, sekarang itu dia tuh udah fase tumbuhnya tuh udah kayak berapa tahun gitu loh. Kalau jadi anak tuh kayak lebih misalkan pohon tuh kayak lebih kokoh aja daripada dulu pas awal. Jadi sekarang dia udah bisa memberikan jenjang karir yang lebih bagus untuk pegawai-pegawainya gitu. Soalnya teman aku yang dulu aja itu masih ada yang kerja di Shopee gitu. Mungkin dia udah tahu jalannya dia, mungkin dia udah berprestasi atau seperti apa. Jadi dia bisa gitu bertahan dengan jenjang karir yang lebih bagus itu. Pengalaman kerja di Shopee aku nggak bakal lupain itu semua. Karena itu tuh kayak pengalaman gitu loh guys, pengalaman yang meskipun sebentar itu tuh jadi pengalaman aku. Kak, misalkan siapa tahu Tuhan ngasih aku rezeki bisa bangun semacam e-commerce atau startup sendiri, aku bisa bukan nyontek sih, tapi kayak mengimplementasikan apa yang aku dapat waktu di Shopee itu dulu gimana.
Terus gitu-gitu sih. Terus aku seneng banget sama kantinnya. Terus sebenarnya tuh di Shopee itu ada istilahnya tuh Orange Day guys. Jadi Orange Day itu di hari dimana orang di Shopee itu kayak pesta gitu. Pestanya tuh bermacam-macam, ada barbekyuan atau apa dan mereka semua pakai baju Shopee gitu kan, lucu banget. Dan pas waktu aku resign tuh sebenarnya berapa hari kemudian tuh mau ada Orange Day. Sebenarnya aku nyesel sih, cuma waktu itu aku perlu persiapan dan aku perlu balik ke rumah. Jadi ya udahlah, aku mengorbankan ya bukan mengorbankan sih, karena untuk yang lebih baik lagi kan. Jadi ya udah gitu sih. Mungkin itu aja cerita aku singkatku live at Shopee. Buat teman-teman yang mau tahu ceritaku lengkap bisa lihat videonya sebelum ini atau baca di blog aku, atau mungkin ada pertanyaan bisa komen di bawah gimana prosesnya atau apa. Kalau proses sudah aku jelasin tadi ya. Atau mungkin oh iya ya apa sih ya gitu deh pokoknya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.